Selamat, mohon maaf anggota DPR RI, tapi ini harus kami sampaikan sebagai suara anak muda, agar Anda makin waras dan tidak gila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf jika kualitas video kita hari ini, kualitas gambarnya cukup buruk, namun hal itu tidak kalah buruk dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. Baiklah, saya akan mulai. Kita pada hari ini akan membahas tentang kondisi Indonesia pada hari ini. Seperti apa kondisi Ibu Pertiwi, apakah sedang sakit atau sedang baik-baik saja. Mari sama-sama kita lihat. Hari ini, semestinya bangsa Indonesia sedang dalam ancaman besar. Kita diperhadapkan dengan musibah yang sangat besar, yaitu masuknya COVID-19 ke Republik ini, di mana telah menelan banyaknya korban jiwa. Semestinya hari ini sudah saatnya kita menyatukan semangat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan mengangkat bendera merah putih serta membuang bendera-bendera lain untuk mencegah atau menangani virus corona ini. Sebagaimana para founding father kita kala itu yang menyatakan mengangkat bendera merah putih dan berkomitmen untuk bersatu melawan para penjajah sehingga mereka mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Namun sangat disayangkan, harapan itu terlalu jauh dari panggang. Hari ini bangsa Indonesia sedang berpecah belah. Masing-masing saling menyalahkan satu sama lain, sekedar mencari kambing hitam dan membuat pembenaran secara pribadi. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah sudah cukup? Ada 4.241 yang hari ini terpapar COVID-19 dan hari ini tidak berdaya. Bukan hanya itu, sudah ada 373 saudara kita yang telah meninggal dunia. Apakah masih kurang? Dan jumlah ini, baik jumlah korban jiwa maupun jumlah yang akan terpapar, akan terus bertambah jika kita tidak sanggup menangani COVID-19 secara cepatnya. Bukan hanya itu, COVID-19 bukan hanya mengancam kita dari sisi kesehatan, bukan hanya akan menelan korban jiwa, tapi COVID-19 akan memperburuk kondisi ekonomi kita. Mari kita lihat. Berbagai macam berita online telah menyebarkan bahwa nilai tukar rupiah kita hari ini sudah sebesar 16.400 per dolar Amerika Serikat. Nah, dengan anjloknya nilai tukar rupiah ini menunjukkan bahwa akan berdampak pada naiknya bahan makanan pokok. Mari kita lihat, sudah ada beberapa bahan makanan pokok yang telah naik, yang telah diberitakan melalui media online. Salah satunya adalah bahwa bawang putih telah naik sebesar 36% dan gula pasir telah naik sebesar 31%. Mungkin yang masih stabil hari ini adalah harga beras dan lain-lain, minyak goreng dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan yang stabil akan naik juga karena kondisi ini. Namun ada fenomena aneh yang terjadi. Di sisi lain, kita sedang memikirkan bagaimana COVID-19 agar segera selesai. Namun, kita masih terperangkap pada perdebatan-perdebatan sampah. Namun jangan dulu sampai kepada perdebatan sampah dan drama-drama luar biasa yang diciptakan oleh para elit politik yang mengutamakan kepentingan pribadi. Jangan dulu sampai di situ. Kita akan membahas kondisi ekonomi bangsa kita hari ini. Mari kita lihat. Berdasarkan hasil penilaian Menteri Keuangan bersama Bank Indonesia, Bank Indonesia, dan beberapa jajaran lain yang mengurus terkait keuangan negara, telah diprediksi atau berdasarkan hasil penilaian bahwa ekonomi Indonesia dalam pertumbuhannya akan anjlok sampai 3,2%. Bayangkan, jika pertumbuhan ekonomi hanya 3,22%, maka yang akan terjadi adalah, dan dampaknya adalah, mari kita lihat. Sebagai gambaran, jadi yang akan kita angkat adalah bagaimana dampak penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, telah diberitakan bahwa kondisi pengangguran Indonesia atau jumlah pengangguran di Indonesia hari ini sebanyak 7 juta jiwa. 7 juta jiwa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hari ini telah anjlok sampai ke 3,22%. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi 3,22%, maka kita hanya mampu memberikan pekerjaan kepada 920 sampai 1,2 juta jiwa. Artinya masih ada 6,8 juta
warga negara kita, saudara kita, orang tua kita yang tidak mendapatkan pekerjaan. So, inilah masalah bangsa kita hari ini. Masuk kepada drama, di tengah-tengah anjloknya ekonomi, di tengah-tengah tertekannya rakyat Indonesia, ada-ada saja yang dilakukan oleh para elit politik kita, khususnya DPR RI. Bayangkan, di tanggal 7 April kemarin telah diberitakan ada salah satu surat yang keluar dari Sekretaris Jenderal dan Keahlian DPR RI yang mengeluarkan surat terkait pencairan anggaran DP untuk mobil pribadi setiap anggota DPR RI. Bayangkan, anggota DPR RI masih sempat kepikiran soal mobil pribadi di tengah kondisi Indonesia semakin terancam. Ya. Jadi, inilah anggota dewan kita, wakil rakyat yang berkedok luar biasa. Ya, jadi ini wakil rakyat yang sebenarnya setan, gitu. Mungkin beberapa berita online telah menyebarkan bahwa pencairan tersebut ditunda. Namun semestinya hal ini tidak terjadi. Hal ini tidak terjadi, saudara. Karena kalau memang anggota DPR RI kita memfokuskan pandangannya bagaimana penanganan COVID-19, semestinya tidak akan ada surat itu yang muncul. Namun, penundaan tidak akan berpengaruh kepada stigma masyarakat, stigma publik. Itu adalah referensi nyata bahwa DPR RI lebih mengemukakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Oke? Masih ada lagi, di tengah-tengah kemiskinan melanda bangsa ini, tekanan kesehatan melanda bangsa ini, ada baru-baru berita yang beredar bahwa terjadi penindasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat. Wow. Semestinya hari ini kita saling mensupport, tapi masih ada saja adegan-adegan lucu, adegan-adegan zolim, adegan-adegan setan yang diperlakukan oleh para elit, khususnya kepolisian. Jadi kita lihat, kemarin ada informasi di Provinsi Gorontalo, itu seorang polisi menghukum, menendang, memperlakukan secara tidak berkemanusiaan warga masyarakat. Apalagi pelanggaran itu dilakukan atas dasar apa? Telah dipengaruhi oleh alkohol. Polisi macam apa? Di sisi lain polisi melakukan razia terhadap penyebaran alkohol, tapi di sisi lain minum dan melakukan tindakan diskriminasi. Kurang sampah apa coba? Selain itu, di tengah-tengah tekanan, jumlah korban jiwa semakin bertambah. Ekonomi semakin merosot. Apa? DPR RI hari ini masih sibuk membahas RUU tentang ketenaga kerjaan atau kita kenal dengan Omnibus Law. Itu penting dan itu harus dibahas. Kemungkinan seperti itu menurut pandangan para elit, anggota dewan, para presiden dan lain-lain. Tapi bukan itu fokus kita hari ini. Hari ini banyak orang yang kemiskinan. Hari ini banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas secara bebas karena adanya COVID-19. Seharusnya kita hari ini memfokuskan pandangan kita kepada penanganan COVID-19. Bukan DPR RI malah pusing sama mobil dinas. Membahas RUU yang tidak jelas kemana arahnya. Ya, apalagi ada polisi yang cuma berpesta dengan alkohol kemudian datang ke warga main tindas, main pukul sana sini. So, katanya lembaga institusi menegakkan keadilan. Apakah mereka tidak dididik untuk bagaimana menjadi penegak hukum yang baik? Mungkin ini salah satunya, tapi bukan yang pertama. Ya, jadi itulah pembahasan kita hari ini. Sekedar menyadarkan bahwa yang sedang melakukan atau berbuat onar hari ini bukan masyarakat. Tetapi yang suka berbuat onar hari ini adalah pemerintah itu sendiri. Mereka yang mengurusi, mereka juga yang merusak. Mereka yang memperbaiki, tapi mereka juga yang menurunkan. Mereka yang bercerita tentang kebangkitan bangsa, ternyata mereka yang memperburuk kondisi bangsa. Sekian, selamat. Mohon maaf anggota DPR RI, tapi ini harus kami sampaikan sebagai suara anak muda agar Anda makin waras dan tidak gila. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.